Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita lagi tentang vektor. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan penjumlahan vektor secara analitis dan menjelaskan penjumlahan vektor berdasarkan komponen vektor satuan. Yang mana untuk pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan penjumlahan vektor secara geometri. Sebelum Bapak mulai menjelaskan penjumlahan vektor secara analitis, sedikit Bapak jelaskan tentang perbedaan antara menjelaskan penjumlahan vektor secara geometri dan menjelaskan vektor secara analitis. Untuk perbedaannya sendiri, itu terletak pada mencari besar resultannya. Pada penjumlahan vektor secara analitis, besar resultannya itu dicari secara matematis atau secara hitungan. Sedangkan penjumlahan vektor secara geometri, untuk mencari besar resultan vektornya itu hanya dilihat dari pengukuran gambar resultan vektornya. Langsung saja, untuk menentukan vektor resultan metode analitis, di situ ada gambar, ada vektor A dan vektor B, dan ada juga resultan vektornya yaitu C dengan sudut theta. Besar vektor resultan C itu dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B cos theta. Ini dia rumus untuk mencari besar resultan secara analitis. Berikut contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah besar resultan vektornya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, dapat kita ketahui dahulu, di situ ada vektor F1 sebesar 12 Newton dan besar vektor F2 sebesar 8 Newton dengan sudut theta yaitu 60 derajat. Kemudian yang ditanya adalah R-nya, yang mana R-nya ini adalah besar resultan vektornya. Ya. Berikut untuk mencari besar resultan vektornya, maka kita tadi menggunakan persamaan yang secara analitis, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos theta. Yang mana C-nya itu adalah besar resultan vektornya, A itu adalah vektor 1, besar nilai dari vektor 1, kemudian B itu besar dari vektor 2, kemudian theta itu sudut yang terbentuk dari vektornya itu sendiri. Untuk menyelesaikannya dari persamaan tersebut dapat kita ubah seperti ini. Dapat kita tulis R sama dengan A2-nya kita ganti dengan F1 kuadrat, B kuadratnya dapat kita ganti dengan F2 kuadrat, ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Setelah kita ubah, maka dapat kita masukkan nilai-nilainya, yang mana besar F1 itu adalah 12 ditambah F2 itu 8, kemudian cos theta-nya adalah cos 60 derajat, maka dapat kita masukkan dan kita tulis
dan kita tulis seperti ini. Setelah kita tulis, maka dapat kita jumlahkan hasil tersebut, yang mana 12 kuadrat itu adalah 144, 8 kuadrat itu 64. Hasil perkalian antara 2 dikali 12 dikali 8 itu adalah 192. Dan untuk nilai cos 60 derajat itu adalah setengah. Setelah sudah, maka dapat kita jumlahkan kembali sehingga dapat kita tulis seperti di bawahnya, yaitu akar 144 ditambah 64 ditambah 96. Kita jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan akar 304. Kemudian 304 kita akarkan sehingga didapatkan hasil untuk besar resultan vektor R-nya, yaitu adalah 4 akar 19 Newton. Penjumlahan vektor berdasarkan komponen vektor satuan. Untuk metode komponen vektor, artinya tiap vektor juga dapat kita jumlahkan atau kita kurangkan tanpa harus tahu gambar vektornya dahulu. Dengan kita nyatakan dalam vektor satuan I dan J. Untuk I sendiri itu artinya adalah vektor satuan pada arah sumbu X, dan J itu adalah vektor satuan pada arah sumbu Y. Seperti pada contoh berikut, ada 3 vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Untuk nilai vektor A yaitu sama dengan AXI ditambah AYJ. Untuk vektor B itu sama dengan BXI ditambah BYJ. Untuk vektor C sama dengan CXI ditambah CYJ. Nah, ketiga vektor tersebut dapat kita jumlahkan atau kurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan komponen-komponennya dengan persamaan berikut, yaitu S sama dengan A ditambah B dikurang C. Jadi untuk menambahkan ketiga vektor tersebut, kita menggunakan rumus ini. S sama dengan A ditambah B dikurang C. Kita tulis persamaannya. Setelah kita tulis, dapat kita masukkan nilai dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang mana vektor A-nya tadi adalah AXI ditambah AYJ, vektor B BXI ditambah BYJ, kemudian vektor C-nya tadi CXI ditambah CYJ. Setelah kita masukkan nilai vektor-vektornya, maka dapat kita kelompokkan. Kita kelompokkan yang sama, vektor X, vektor Y, sehingga dapat kita tulis seperti ini. S sama dengan AXI ditambah BXI dikurang CXI dikurungkan ditambah AYJ ditambah BYJ ditambah CYJ. Setelah kita tulis, vektor satuan I dan J dapat kita keluarkan sehingga dapat kita tulis seperti ini. S dalam kurung AX ditambah BX dikurang CX I ditambah dalam kurung AY ditambah BY ditambah CY dikali J, yang mana hasilnya yaitu S sama dengan SXI ditambah SYJ. Nah, setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan ketiga vektor tersebut, maka selanjutnya yaitu kita hitung besar resultan vektornya dengan menggunakan persamaan S sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Maka didapatlah hasil besar resultan vektornya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai situ saja materi yang dapat Bapak sampaikan.
Silakan jika belum ada yang paham atau kurang dimengerti, silakan tanyakan kepada Bapak. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.